adalah akhir di mana orang itu hidup, atau bisa dikatakan ini akhir zaman kecil. Kalau dalam sepupu kita pengertiannya itu ya akhir zaman subro, akhir zaman kecil. Itu adalah kematian seseorang. Jadi akhir zaman saya ketika saya mati, itulah akhir zaman. Akhir zaman saya, akhir zaman kecil, akhir zaman subro. Wow. Ada yang namanya juga akhir zaman kubro atau akhir zaman yang besar. Nah, ada banyak pengertian seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengungkapkan pagi hari ini bukan tentang akhir zaman subro tadi, akhir zaman kecil, di mana kita hidup dan ketika kita mati itulah akhir zaman bagi manusia itu sendiri, bagi diri saya, bukan itu. Tetapi saya akan mencoba mengungkap tentang akhir zaman di mana Alkitab, karena kita percaya bahwa Alkitab itu akan memberitahukan segala sesuatu, dan saya menyoroti dari Alkitab ini. Saya mencoba untuk mengupas dari Alkitab ini kira-kira akhir zaman itu bagaimana, supaya memang pengertian kita satu dengan yang lain itu tidak kabur, pengertian kita itu benar tentang akhir zaman itu sendiri. Nah, akhir zaman menurut Alkitab itu adalah periode puncak di mana sejarah manusia itu ya ditandai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ini merupakan satu periode puncak sejarah manusia. Nah, ini kan kita hidup Bapak Ibu. Sebelumnya ada orang-orang yang sudah hidup sebelumnya kan gitu. Dan ini merupakan sejarah manusia, sejarah manusia. Nah, puncak dari sejarah manusia ini, di mana nanti Kristus datang untuk yang kedua kali, ada penghakiman terakhir dan juga tercipta langit dan bumi yang baru. Itulah yang dinamakan dengan akhir zaman menurut kebenaran firman Tuhan atau Alkitab ini. Kapan zaman itu berakhir? Kapan zaman itu berhenti, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang tahu. Dan ini merupakan pertanyaan sepanjang sejarah manusia. Manusia selalu bertanya, akhir zaman kapan? Akhir zaman kapan? Dan muncul pengajar-pengajar sesat, muncul hamba-hamba Tuhan yang sesat. Mereka mengatakan akhir zaman nanti terjadi tahun sekian di tempat ini. Akhirnya mereka mempersiapkan diri, ya hidup, jual segala sesuatunya untuk menyiapkan, menyambut apa kata hamba Tuhan itu. Ternyata lupa Bapak Ibu, Tuhan belum datang. Terus pertanyaannya, kapan ini terjadi? Sepanjang waktu ini terus dipertanyakan oleh yang namanya manusia. Kalau saudara baca Matius pasal yang ke-24, nanti dibaca di rumah ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, sangat menarik sekali. Di sana Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa dunia memang akan berakhir. Dunia ini memang akan berakhir ketika dia datang untuk kedua kalinya. Ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya, maka dunia ini akan berakhir. Tapi kapan dia kembali? Kapan dia datang lagi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Firman Tuhan tadi di sana dikatakan ayat yang ke-36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Di sana dikatakan anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu kapan waktunya. Makanya kalau ada orang yang mampu mengatakan, bisa mengatakan Tuhan Yesus nanti datang tanggal sekian, bulan sekian di tempat ini, itu ajaran sesat. Mengapa? Karena tidak ada yang tahu kapan waktunya Bapak Ibu Saudara. Nah, namun saya mau kasih tahu juga ini, Tuhan Yesus itu memberi tanda-tanda yang perlu kita perhatikan. Dari pengajarannya Tuhan Yesus ini memberikan
agar kita ini waspada, agar kita ini siaga. Nah, tanda-tanda kedatangannya di Bali, ada beberapa hal rupanya Bapak Ibu.